Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Budianto dari Teknik Informatika 22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan cita. Nah, mata kuliahnya juga yaitu pengolahan cita. Mungkin pertama-tama kita mulai dari pengertian. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli. Menurut Effort, pengolahan cita adalah istilah umum untuk berbagai teknik yang keberadaannya untuk memanipulasi dan memodifikasi cita dengan berbagai cara. Menurut Munir, pengolahan cita merupakan pemrosesan cita, khususnya dengan menggunakan komputer menjadi cita yang kualitasnya lebih baik. Menurut Gian, pengolahan cita adalah pemrosesan gambar dua dimensi melalui komputer digital. Menurut Suhandi, pengolahan cita merupakan teknologi visual yang dapat digunakan untuk mengamati dan menganalisis objek tanpa kontak langsung yang berguna untuk mengevaluasi mutu produk tanpa merusaknya. Pengertian secara umumnya berarti pengolahan cita ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas cita, baik dari aspek radiometrik maupun geometrik, menarik informasi atau deskripsi objek, memilih ciri cita yang optimal untuk analisis, serta melakukan kompresi data. Operasi-operasi dalam pengolahan cita itu yang pertama ada peningkatan kualitas cita. Peningkatan kualitas cita merupakan pemrosesan sebuah cita yang ditunjukkan untuk menghasilkan kondisi tertentu pada cita. Nah, kondisinya ini tergantung dari metode yang dapat dilakukan itu berbeda-beda, tergantung pada cita yang akan diproses serta kondisi yang diharapkan. Misalnya, mempertajam bagian tertentu pada cita, manipulasi kontras dan skala keabuan, dan lainnya. Tujuan dari peningkatan kualitas cita ini adalah untuk melakukan pemrosesan terhadap cita, agar hasilnya memiliki kualitas yang relatif lebih baik dari cita awal untuk aplikasi tertentu. Peningkatan kualitas cita dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peningkatan kualitas cita pada domain spasial. Ini ada dua, yaitu ada point processing dan mass processing. Yang kedua ada peningkatan kualitas cita pada domain frekuensi. Perbaikan ini diperlukan karena cita yang dijadikan objek pembahasan memiliki kualitas yang buruk. Misal, data mengalami draw pada saat transmisi. Yang kedua, cita mengalami terlalu gelap atau terlalu terang, atau cita itu kurang tajam, kabur, dan lainnya. Yang kedua ada pemilihan cita. Pemilihan cita merupakan suatu proses yang membagi-bagi sebuah cita menjadi unsur-unsur pokok dari cita itu sendiri. Operasi ini bertujuan untuk memilih dan mengisolasi suatu objek dari keseluruhan cita. Konsep ini didasarkan pada discontinuity atau similarity dari tingkat nilai keabuan pikselnya. Segmentasi ini juga terdiri dari downsampling, penapisan, dan deteksi tepian. Tahap downsampling merupakan proses untuk menurunkan jumlah piksel dan menghilangkan sebagian informasi dari cita. Pada penapisan filter, median level keabuan cita pada setiap piksel digantikan dengan nilai median dari level keabuan pada piksel yang terdapat pada window filter. Tahap yang terakhir adalah segmentasi, yaitu deteksi tepian. Pendeteksian ini dirancang untuk merepresentasikan sebuah tepian yang ideal dengan ketebalan yang diinginkan. Secara umum, proses pemilihan cita terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pemilahan cita berdasarkan klasifikasi, yaitu proses pemilihan cita yang dilakukan dengan cara mencari kesamaan ukuran dari nilai pada piksel. Yang kedua ada pemilahan cita berdasarkan daerah tepi, merupakan proses pemilahan cita untuk mendapatkan garis yang ada pada gambar dengan anggapan bahwa garis tersebut merupakan tepi dari objek yang memisahkan objek satu dengan lainnya atau antara objek dengan background. Yang ketiga ada pemilahan cita berdasarkan daerah. Proses pemilihan cita yang dilakukan untuk mendapatkan daerah yang diyakini merupakan sebuah objek. Selanjutnya ada analisis cita. Analisis cita ini operasi yang bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari cita masuk untuk menghasilkan deskripsinya. Contoh-contoh dari operasi analisis cita ini antara lain ada pendeteksi tepi objek, ekstraksi batas, dan representasi daerah. Kemudian yang selanjutnya ada rekonstruksi cita.
Operasi ini bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Banyak digunakan dalam bidang medis. Misalnya, beberapa foto röntgen yang bisa kita lihat tuh dengan sinar X yang digunakan untuk membentuk ulang gambar organ tubuh. Nah, selanjutnya ada pemugaran citra. Pemugaran citra merupakan proses penajaman fitur tertentu dari citra, misalnya tepian, wilayah, atau kontras, agar dapat ditampilkan secara lebih baik dan bisa dianalisis secara lebih teliti. Contoh dari pemugaran citra ini, yang pertama ada perbaikan kontras gelap terang, perbaikan tepian objek, penajaman, pemberian warna semu, dan penapisan derau. Lingkup prosesnya ini ada pengibahan kecerahan, peragangan kontras, pengubahan histogram, pelembutan citra, penajaman tepi, pewarnaan semu, dan pengubahan geometrik. Teknik-teknik yang bisa kita gunakan ada operasi titik, pengubahan kontras, pemotongan noise, mengiris window, model histogram, operasi spasial, dan pelembutan noise. Pemaparan citra. Nah, di sini ada pemaparan citra yang terakhir. Pemaparan citra adalah proses untuk meminimalisir jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan suatu citra digital atau aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital. Teknik dari kompresi citra ini ada dua. Yang pertama adalah lossless compression. Teknik ini pemaparan citra di mana tidak ada satupun informasi dalam citra yang dihilangkan. Metode kompresi ini antara lain ada entropy encoding, yaitu merepresentasikan karakter yang sering muncul dalam bit yang lebih kecil. Yang kedua ada dictionary based, menghasilkan file kompresi yang berisi fixed length code yang merepresentasikan sequence byte file asli. Contoh-contoh dari file kompresi lossless ini adalah GIF, PCX, BMP, TIFF, TAG, dan PGM. Yang kedua ada lossy compressing. Teknik kompresi dengan menghilangkan beberapa informasi yang terkandung di dalam citra, di mana informasi tersebut masih dapat ditoleransi. Metode yang digunakan pada kompresi ini yaitu adalah color reduction untuk warna tertentu yang mayoritas di mana informasi warna disimpan dalam color palette. Chroma subsampling berdasarkan fakta bahwa mata manusia lebih peka terhadap gelap terang atau brightness daripada warna, sehingga dapat dilakukan pengurangan resolusi warna. Yang ketiga ada transform coding, menggunakan Fourier transform seperti PCT. Contoh-contoh dari file ini yaitu JPG dan MPG. Nah, di sini ada aplikasi pengenalan citra dan pengenalan pola. Yang pertama ada keamanan. Keamanan ini biasanya kita jumpai di smartphone zaman sekarang yang canggih itu. Bisa kita menggunakan face unlock untuk membuka kunci layarnya, atau juga biasanya menggunakan sidik jari di tangan. Itu bisa juga kan, bisa buat pakai jari jempol, jari telunjuk, ataupun kedua jari tangan kita juga bisa digunakan semua. Yang kedua ada kedokteran. Nah, ini kedokteran ini ada penggunaan MRI dan CT scan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit. Yang ketiga ada perbankan. Perbankan ini biasanya digunakan untuk pengenalan tulis tangan dan tanda tangan untuk mengisi dokumen. Biasanya tanda tangannya ini otomatis bakal dikirim ke server database-nya dan kedetek tanda tangan kita sesuai atau enggak dengan KTP. Yang keempat ada navigasi dan pemetaan. Nah, biasanya kalau navigasi ini pemetaan biasanya kita pakai buat nyari alamat. Jadi kayak kita pakai Gmaps, kita mau nentuin mau kemana nih. Nah, itu di situ ada ketika selesai, nah itu ada navigasinya untuk menentukan jarak yang paling terdekat, yang nggak macet atau yang nggak bisa lewat tol. Nah, itu menggunakan navigasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.